Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan malam hari ini kembali kami sambungkan Anda dengan sebuah kajian ilmiah yang kami pancar luaskan dari studio di STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Bersama Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan seperti biasa di kesempatan Senin malam ini kita akan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, Anda dapat menyimak kajian ini dan juga berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan di waktu interaktif nanti Anda juga dapat menelpon kami di nomor yang sama insya Allah. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustadz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz, falyatafaddal maskura. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Tidak ada satupun nikmat yang ada pada makhluk Allah Azza wa Jalla, baik di bumi ataupun di langit, melainkan itu karena rahmat dan kebaikan Allah kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Andai kata kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan buat kalian. Tapi apabila kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Bicara syukur menjadi tema yang paling sering diingatkan. Maka pada kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pembahasan Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, ana ingin mengingatkan kita semua bahwa syukur itu dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Dengan hati mengakui nikmat itu dari Allah dan menyandarkannya kepada pemberi nikmat. Dengan lisan kita memuji dan memuja sang pemberi nikmat. Dan dengan raga, dengan menggunakan nikmat tersebut dalam rangka berbuat ketaatan kepada pemberi nikmat. Apakah kita sudah mensyukuri nikmat mata yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita sudah mensyukuri nikmat telinga yang Allah anugerahkan kepada kita? Apakah kita sudah mensyukuri nikmat jari tangan ini? Handphone yang Allah berikan kepada kita. Kuota
daya yang ada di handphone kita. Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Maka semoga kita bisa bermuhasabah pada malam ini. Sebelum engkau memejamkan mata tidur, apakah engkau sudah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan? Atau ternyata engkau banyak menggunakan waktu, energi, nikmat yang Allah berikan tidak dalam ketaatan kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita bersua untuk melanjutkan kajian Al-Adabul Mufrad. Kita sampai ke hadis nomor 959. Di bab idza daraba ar-rajulu fakhidha akhihi wa lam yurid bihi su'an. Bab apabila seorang memukul paha saudaranya dan tidak punya niat jahat, tapi dia memukul mungkin karena takjub, kaget, heran. Masa kadangkala kita memukul atau mukul punggungnya, pahanya. Apakah hal itu diperbolehkan? Sebagaimana sudah kita bahas, hal itu diperbolehkan dengan catatan niatnya bukan jahat dan buruk. Ini hadis yang terakhir dalam bab ini. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Musa rahimahullah qala haddatsana Wuhaib قال حدثنا جعفر عن أبيه عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا يصب على رأسه 3 حفنات من ماء. قال الحسن بن محمد أبا عبد الله إن شعري أكثر من ذاك. قال وضرب على فخذه الحسن فقال وضرب بيده على فخذ الحسن فقال يا ابن أخي كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من شعرك وأطيب. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musa. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Wuhaib. Wuhaib berkata telah mengajarkan kepada kami Ja'far dari ayahnya, dari Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Apa kata Jabir? Biasanya Nabi alaihi salatu wassalam apabila sedang junub, beliau menyiramkan di atas kepalanya 3 kali siraman dari air ketika beliau mandi junub. Artinya air yang digunakan secukupnya, tidak berlebih-lebihan. Karena kita tahu syarat sahnya mandi wajib tentu yang pertama niat, yang kedua membasahi seluruh tubuh dengan menyiraminya, mencuci atau membasuh seluruh tubuh. Artinya apabila itu dilakukan cukup. Ketika Jabir menyampaikan hal ini, di situ ada Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Hasan ini anaknya Muhammad, anaknya Ali bin Abi Thalib. Tapi bukan dari Fatimah putri Nabi alaihi salatu wassalam.
Karena setelah meninggalnya Fatimah, Ali menikah dengan beberapa wanita. Salah satunya adalah ibundanya Muhammad. Maka Muhammad ini dikenal dengan Ibnul Hanafiyah karena ibunya dari Bani Hanifah. Jadi Hasan ini cucunya Ali bin Abi Thalib, tapi bukan dari Fatimah. Apa kata Hasan bin Muhammad? Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Kunyahnya Jabir. Sesungguhnya rambutku itu lebih banyak dari itu. Artinya nggak cukup 3 siraman. Gitu. Qala wa daraba biyadihi ala fakhidil Hasan. Maka Jabir bin Abdullah memukul pahanya Hasan. Faqala ya ibna akhi. Subhanallah. Jadi kadangkala kita perlu membuat penegasan untuk apa yang hendak disampaikan. Yang salah satu caranya tadi dengan memukul pahanya. Lalu mengatakan, ya ibna akhi. Dipanggil sama Jabir bin Abdullah, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Anak saudara, innamal mu'minuna ikhwah, ini anak saudaranya. Artinya secara umur, dia di bawahnya Jabir bin Abdullah. Maka dikatakan, wahai anak saudaraku. Rambutnya Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih banyak dari rambutmu dan lebih bagus. Ternyata 3 siraman cukup. Hanya saja jamaah, kadangkala kebiasaan menggunakan air yang banyak itu membuat orang tidak cukup dengan air yang seharusnya cukup. Contoh nih, kita di Indonesia, karena kita itu ya banyak sumber air di tempat kita, tinggal buka keran, kemudian air itu mengucur. Terkadang kita mandi ya, dengan bergayung-gayung, dan itu tidak cukup. Maka Jabir bin Abdullah memberikan penjelasan bahwasanya hal itu cukup. Kalau alasannya rambutmu banyak, gak cukup, maka ketahuilah bahwa rambutnya Nabi alaihi salatu wassalam lebih lebat dan lebih baik, lebih bagus. Artinya kalau beliau cukup, apalagi rambutmu gitu loh. Sedangkan kita, Allah perintahkan untuk mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Buat siapa? Buat orang yang berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Di situ ada teladan yang baik. Ya, tak kenal maka tak sayang. Orang-orang kadangkala menjadikan manusia-manusia pendosa, orang-orang fasik yang menampakkan dosanya kepada publik, itu dijadikan figur percontohan dan dicintai, padahal dia pendosa. Karena dia pikir orang itu hebat, orang itu ya teladan yang seharusnya dicontoh. Karena kau gak kenal sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau kenal, engkau akan lupa dengan semua manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Karena beliaulah manusia terbaik yang seharusnya dicontoh.
Tapi bagaimana kita akan mencintai Nabi dan mencontoh beliau alaihi salatu wasallam kalau kita nggak kenal? Maka diperlukan pengenalan. Yang kedua, niat dan ambisi. Apa sih ambisimu dalam kehidupan ini? Ketika ambisimu dunia yang fana ini, maka kau nggak akan mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengajak kita untuk masuk surga. Orang ini apabila ambisinya adalah perjumpaan dengan Allah dan hari akhir dan banyak berzikir mengingat Allah, maka dia akan mencontoh Rasul SAW. Tapi kalau ambisinya adalah dunia, dia lupa dengan Tuhannya dan nggak mengingat Allah kecuali sedikit, maka sulit bagi dia untuk mencontoh Rasul SAW. Di hadis yang selanjutnya, bab man kariha ayyaq'uda wa yaqumu lahun nas. Bab tentang orang yang gak suka dia dalam posisi duduk dan orang-orang berdiri untuk dia. Bab ini berkaitan dengan beberapa bab yang dibahas ya, tentang hukum berdiri untuk manusia. Ada yang seorang itu berdiri sekedar karena orang itu masuk, dan itu dilarang. Nabi SAW ketika datang masuk, sahabat nggak berdiri. Ada yang berdiri, nih orang duduk, orang yang berdiri di belakangnya. Kemudian ada berdiri yang diperbolehkan, itu berdiri untuk menyambut. Orang itu datang, maka kita berdiri untuk bersalaman, untuk mendudukkan dia di tempat dan posisi yang pantas buat dia, itu diperbolehkan. Di bab ini, Al-Imam Bukhari menyebutkan hadis. Beliau mengatakan haddatsana Musa, seperti hadis yang sebelumnya. Qala haddatsana Abu Awanah anil A'mash an Abi Sufyan an Jabir. Tadi juga dari Jabir bin Abdullah. Ini juga hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala suri'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min farasin bil Madinah ala jid'i nakhlah fanfakkat qadamuhu fakunna na'uduhu fi mashrubatin li Aisyah radhiyallahu anha. فأتيناه وهو يصلي قاعدا فصلينا قياما ثم أتيناه مرة أخرى وهو يصلي المكتوبة قاعدا فصلينا خلفه قياما فأومأ إلينا أن اقعدوا فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا وإذا صلى قائما فصلوا قياما ولا تقوموا والإمام قاعد كما تفعل فارس بعظمائهم. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan ya, bahwa pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terpelanting dari kuda di kota Madinah. Kemudian beliau terjatuh mengenai pokoknya pohon kurma. Jadi kena pohon, terpelanting dari kuda, beliau kena pokoknya pohon kurma. Akhirnya engkel kakinya itu lepas. Engkel kakinya ini lepas sallallahu alaihi wasallam. Bayangin coba ya. Beliau manusia yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Sudah 13 tahun di kota Madinah, hidup dalam tekanan dan penindasan orang-orang musyrikin. Kemudian beliau hijrah. Ujian datang silih berganti. Peperangan demi peperangan harus dihadapi. Dan Allah masih kasih ujian buat beliau. Jatuh dari
kuda. Jatuh dari kuda. Sehingga engkel kakinya lepas. Alaihi salatu wassalam. Kalau itu Nabi SAW, bagaimana dengan kita? Padahal beliau sudah diampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan akan datang. Ujian itu datang untuk mengangkat derajat orang-orang soleh dan menghapuskan dosa para pendosa. Maka ketika datang musibah kepada kita, hendaklah kita introspeksi diri. Dan ketika musibah datang menimpa orang lain, hendaklah kita berbaik sangka. Taib. Apa kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW, karena engkelnya lepas tadi, beliau nggak bisa sholat berjamaah di masjid. Beliau di rumah. Fakunna na'uduhu fi mashrubatin li Aisyah radhiyallahu anha. Kami mengunjungi beliau, membesuk beliau. Posisi beliau itu berada di ada kamar terpisah dari rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari kita mendatangi beliau dalam kondisi beliau sedang sholat. Kita pun ikut sholat, bermakmum kepada beliau SAW. Kemudian beliau sholatnya duduk, kami berdiri. Lalu kita datang membesuknya untuk yang sekian kalinya. Kami dapat beliau sedang sholat fardu dalam kondisi duduk. Maka kita sholat di belakang beliau berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat kepada kami agar kami duduk. Maka kami pun duduk. Falamma qadha shalah, ketika beliau menyelesaikan sholatnya, beliau berkata, "Idza shallal imamu qa'idan, fasallu qu'udan." Apabila imam itu sholatnya duduk, maka kalian hendaknya sholatnya duduk juga. Wa idza shalla qa'iman, fasallu qiyaman. Kalau imamnya sholat dalam kondisi berdiri, maka hendaklah kalian sholat dalam kondisi berdiri. Wala taqumu, jangan kalian berdiri dan imam sedang duduk sholatnya. Sebagaimana orang-orang Persia melakukan hal itu terhadap pembesar mereka. Jadi kalau imamnya sholatnya duduk, makmum duduk. Tapi jamaah, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini mansukh, artinya tidak dipakai lagi. Kenapa? Karena pada saat Nabi SAW sakit di akhir hayatnya dan Abu Bakar jadi imam, kemudian beliau datang menggantikan posisi Abu Bakar, beliau duduk dan Abu Bakar berdiri dan semua sahabat berdiri. Abu Bakar bermakmum kepada Nabi SAW dan para sahabat karena gak kelihatan nama Nabi SAW, mereka bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ini mansukh karena di akhir hayat Nabi SAW beliau sholat duduk dan sahabat berdiri. Yang terlarang adalah yang berkaitan dengan tadi kondisi imamnya, orang yang duduk, orang-orang pada berdiri untuk dia tanpa ada niatan untuk menjabat tangannya, untuk bersalaman dengan dia atau untuk menyambut dia. Tetap hal itu terlarang sebagaimana pernah dibahas. Tapi kalau imam sholat karena kondisi dia nggak bisa berdiri umpamanya dan dia adalah imam rawatib, maka hendaklah makmum sholatnya berdiri. Baik. Kemudian lanjutan dari hadis tadi dengan sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala Jabir, wa ulida li fulanin min al-ansar ghulamun fasammahu Muhammadan. فقالت الأنصار لا نكنيك برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قعدنا في الطريق نسأله عن الساعة فقال جئتموني تسألونني عن الساعة قلنا نعم قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 سنة
Qulna wulida li fulanin minal ansar gulamun fasammahu Muhammadan. Faqalatil ansar la nukannika bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala ahsanatil ansar sammu bismi wa la taktanu bi kunyati. Baik, kemudian Jabir mengatakan telah dilahirkan seorang anak yang bapaknya adalah orang Ansor. Laki-laki ini punya anak, dikasih nama Muhammad. Baik, di hadis yang kita baca dikasih nama Muhammad. Tapi ini kurang sahih. Yang sahih di riwayat lain disebutkan fasammahu Qasim. Dikasih nama Al-Qasim. Kunyahnya Nabi SAW Abul Qasim. Maka orang-orang Ansar mengatakan, kami tidak akan memberikan kunyah kepadamu seperti kunyahnya Nabi SAW. Karena anaknya Qasim kan orang kalau dipanggil dengan nama anaknya, kayak anak umpamanya. Anak punya anak namanya Jabir. Orang apabila memanggil anak dengan kunyah anak, dia akan mengatakan, Ya Aba Jabir. Yang punya anak namanya Yusuf, Ya Aba Yusuf. Ini sahabat dari kalangan Ansar punya anak dikasih nama Qasim. Seharusnya kunyahnya Abul Qasim. Maka para sahabat Ansar mengatakan, enggak, kami enggak akan memberikan kunyah kepadamu dengan kunyahnya Nabi SAW. Baik, masih cerita Jabir. Sampai akhirnya kami duduk di jalan nih. Mereka majelis di jalan. Kami bertanya kepada Nabi SAW tentang hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, kalian datang kepadaku bertanya tentang hari kiamat. Qulna na'am. Iya ya Rasulullah. Maka Nabi membuat sebuah pernyataan bahwa tidak ada jiwa yang hidup sekarang yang akan melewati 100 tahun. Jadi sejak zaman Nabi SAW itu ngomong ini, 100 tahun kemudian semua manusia sudah mati yang hidup pada waktu itu. Jadi gak ada yang melewati 100 tahun kecuali generasi itu sudah meninggal dunia. Ini bukan bicara kapan kiamat terjadinya ya. Nabi menjelaskan, ya tadi orang bakal mati. Dan orang yang mati itu telah bangkit kiamat dia secara personal. Kemudian setelah Nabi menyampaikan itu, para sahabat menyampaikan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, ada nih orang Ansar, kata dia punya anak, dikasih nama Qasim. Yang betul, dikasih nama Qasim, bukan Muhammad. Lalu orang-orang Ansar mengatakan, kami tidak akan memberikan kunyah kepadamu dengan Rasul SAW, dengan Abul Qasim, enggak. Maka Nabi SAW memberikan sanjungan, pujian kepada orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, ahsanatil ansar. Apa yang dikerjakan orang-orang Ansar adalah sebuah hal yang baik. Telah berbuat baik orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, sammu bismi. Silahkan kalian pakai namaku. Mau ngasih nama anaknya dengan namaku boleh. Kasih nama dengan namaku. Tapi jangan berkunyah dengan kunyahku. Ini membuktikan bahwasanya riwayat yang mengatakan nama anaknya orang Ansar Muhammad tidak benar. Riwayat itu. Karena apa? Karena di hadis ini jelas Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk memberikan nama Muhammad. Makanya ada Muhammad bin Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi kita membaca ada Muhammad ibn Hasan ibn Muhammad. Ali bin Abi Thalib memberikan nama kepada putranya Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib. Jadi nggak apa-apa pakai nama Muhammad. Yang nggak boleh berkunyah dengan Abul Qasim. Taib, ada yang mengatakan itu pada masa hidup Nabi SAW. Tapi setelah itu nggak masalah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita masuk ke bab baru. Bab baru ini bab yang menarik sekali ya. Berkaitan dengan hadis Jabir bin Abdullah juga. Jadi 3 hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdul Aziz
Ibnu Abdullah qala haddatsani ad-Darawardi an Ja'far an abihi an Jabir Ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq dakhilan min ba'dil 'aliyah. Ini hadis Jabir bin Abdullah menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewatin pasar. Beliau masuk dari arahnya Aliyah. Dari arah Aliyah mungkin masuk menuju ke kota Madinah, menuju ke arah Masjid Nabawi. Aliyah itu daerah tinggi. Wan nasu kanafaihi famarra bi jadyin asak fatanawalahu fa akhadha bi udhunihi ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به قال أتحبون أنه لكم قالوا لا قال ذلك لهم ثلاثا فقالوا لا والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسك والأسك الذي ليس له أذنان فكيف وهو ميت قال فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Imam Bukhari tidak menyebutkan judul bab ini. Tadi diceritakan bahwa Nabi SAW turun dari Aliyah melewati pasar menuju ke Masjid Nabawi. Beliau lewat pasar. Orang-orang berada di kanan kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melewatin Jadyud. Subhanallah ya. Jadi kalau kita bicara pasar, pasar ini tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat di pasar-pasar konvensional dan tradisional ya kita mesti lihat orang yang teriak-teriak menawarkan barangnya. Dan dahulu pasar itu menyatu, pasar buah, pasar sayur, pasar hewan, menyatu tuh pasarnya. Dan akan ada orang yang teriak menawarkan barangnya. Dan sekarang ternyata di pasar marketplace itu sama. Orang juga teriak-teriak menawarkan. Sejak adanya live, orang jadi live terus. Ada yang live 18 jam, ada yang 24 jam, terus menawarkan barang. Taib, Nabi SAW lewat anaknya kambing yang kupingnya kecil. Jadi kalau kita lihat kambing ya, kambing model kambing Etawa, itu yang bagus dan mahal adalah yang kupingnya itu panjang. Semakin panjang semakin indah. Ini kecil kupingnya, pendek. Boleh jadi terputus ya, atau memang lahir cacat. Ini kambing. Dan kambing ini ketika hidup orang nggak suka. Ya karena tadi dia cacat gitu loh. Bagaimana dengan dia sudah bangkai? Nabi SAW dalam kondisi berdiri, kemudian beliau merunduk ke bawah, mengambil kupingnya anak kambing ini, yang pendek tadi atau terputus. Jadi pendek kupingnya ini, dipegang kupingnya. Dan ini biasanya orang kok nawarkan sesuatu kan, mamanya dia pegang, siapa yang mau ini? Siapa yang mau ini? Ya, kalau kita lihat sekarang live mengatakan ini barangnya, ya macam-macam. Mungkin ada yang jualan HP, jualan apa, jualan gelas ya. Dia menawarkan macam-macam. Nabi SAW itu subhanallah, dipegang kupingnya, ini anak kambing. Lalu beliau berkata dengan suara yang terdengar oleh mereka, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirhamin. Siapa yang mau 1 dirham? Siapa yang mau 1 dirham? Tentunya orang-orang di pasar ini dengar suara Nabi SAW
mereka akan mendekat kepada Nabi SAW. Apalagi mereka sudah berada di kanan kiri Nabi SAW. Maka para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bisyai' wa ma nasna'u bihi. Mereka mengatakan, loh, kita ini dikasih gratis gak mau gitu loh. Apalagi suruh bayar. Mau dibuat apa gitu loh. Nabi SAW tanya lagi, atuhibbuna annahu lakum, kalian mau ini jadi milik kalian? Para sahabat mengatakan, la. Nabi menyebutkan itu 3 kali. Dipegang sambil mengatakan, atuhibbuna annahu lakum, kalian gak ingin ini jadi milik kalian? Para sahabat mengatakan, qalu la wallahi. Mereka yang awalnya mengatakan la, sekarang la wallahi, tidak demi Allah. Enggak mau kita. Dikasih gratis pun enggak mau gitu. Apa kata mereka? Lau kana hayyan lakana aiban fihi annahu asad. Kalau dia ini masih hidup, dia ini cacat gitu loh. Fa kaifa wa huwa mayyit? Bagaimana sekarang dia sudah jadi bangkai? Ma nuriduhullah. Mereka kami enggak mau gitu. Jadi sahabat di pasar tadi, tempat yang paling dibenci Allah, tempat orang memikirkan dunia, bagaimana dia mendapatkan keberuntungan, bahkan di seluruh tempat penipuan ya, yang dilakukan oleh berbagai macam manusia. Kemudian tempatnya riba, ngurangin timbangan, macam-macam di pasar tuh. Karena apa? Karena manusia ingin dapat harta berlimpah, ingin cepat kaya, dengan melakukan berbagai macam tindakan yang terlarang. Maka Nabi SAW ketika mengambil atau memegang telinga anak kambing itu, beliau sedang ingin memberikan pelajaran buat sahabat. Mereka mengatakan, gak mau. Lalu beliau mengatakan, la dunya, sesungguhnya dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Tapi bagaimana ternyata banyak manusia yang berambisi mencari dunia, padahal dia sangat hina. Dan kita telah menyaksikan bagaimana orang-orang kaya atau terkaya di dunia pergi meninggalkan dunia. Bagaimana kita juga melihat orang-orang yang berlimpah ruah hartanya, ternyata dia tidak bisa menikmati dari hartanya kecuali 1 piring nasi. Dan kadang-kadang sudah nggak bisa makan nasi, tidak bisa makan yang enak-enak. Hati dunia. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terlaknat dan terlaknat yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa mawala. Kecuali dzikrullah, mengingat Allah dan ketaatan kepada Allah. Wa alimun au muta'allimun. Dan orang yang berilmu, yang memiliki ilmu agama dan mengamalkannya, serta orang yang belajar, itulah orang-orang yang tidak terlaknat. Maka jamaah rahimakumullah, berusaha kita untuk tidak tertipu dengan dunia ini. Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5 mengatakan, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai umat manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Allah berjanji akan membangkitkan yang mati. Allah berjanji akan memusnahkan dunia ini. Allah berjanji akan memberikan balasan buat yang berbuat baik kebaikan, yang berbuat buruk keburukan. Allah berjanji akan memasukkan ke surga dan akan memasukkan ke neraka. Semua sesuai dengan amal perbuatannya. Inna wa'dallahi haq. Engkau akan tinggalkan dunia ini. Dan kita sudah melihat orang-orang meninggalkan dunia ini. Engkau percaya enggak dengan janji Allah bahwa engkau akan dibangkitkan? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian terpedaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan jangan sampai kalian mau ditipu oleh tukang tipu, iblis dan bala tentaranya. Dialah yang godain Nabi Adam
yang awalnya di surga, kemudian turun ke muka bumi ini. Maka jangan sampai akhirnya kita nggak bisa balik ke surga. Gara-gara tertipu dengan kenikmatan dunia yang hanya sementara dan hina. Semua kenikmatan dunia, ingat, semua kenikmatan dunia itu berbalut dengan penderitaan. Semua. Apa? Engkau tinggal sebutkan. Semua kenikmatan itu berbalut dengan penderitaan. Makanan, engkau butuh toilet. Engkau mungkin dikasih nikmat muda, sehat, engkau akan jadi tua. Engkau sakit. Kekayaan, engkau akan tinggalkan. Rumah. Rumah kita lihat. Tambah lama harus ada yang diperbaiki, ini itu. Hal dunia. Maka jangan tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan mau ditipu dengan tukang tipu. Ulung, yaitu iblis dan bala tentaranya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Kak Luqman. Jazakumullah khair. Wa jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kajian langsung malam hari ini dari STDI Imam Asy-Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan untuk selanjutnya kami undang sahabat Roja di rumah untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543 dan juga melalui line telepon di nomor yang sama. Baik Ustadz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari Abu Zain di Tangerang, Ustadz. Izin bertanya Ustadz mengenai pembahasan tadi terkait sholat sambil duduk. Saat ini saya domisili di Tangerang, Ustadz. Apakah boleh pada saat pulang kampung menggunakan mobil umum, Ustadz, yang biasanya menempuh waktu 4-5 jam sehingga melaksanakan sholat wajibnya di dalam mobil dalam keadaan duduk? Mohon nasihatnya Ustadz. Ustadz, syukron, jazakumullahu khairan wa barakallahu fiqh. Tafadhol Ustadz. Wa fikum wa barak. Wa fikum wa barak. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan sholat dalam kondisi duduk. Kita tahu berdiri dalam sholat itu termasuk rukun yang harus dipenuhi apabila dia mampu. Yang nggak mampu berdiri maka duduk. Yang nggak mampu duduk maka rebahan. Berkaitan dengan orang yang melakukan perjalanan, naik pesawat, naik kereta api, naik kapal laut, naik mobil umpamanya. Kalau dia mampu berdiri, maka dia harus berdiri. Kondisinya sekarang umpamanya dia tadi 4-5 jam. Apabila untuk sholat yang bisa dijamak, maka hendaklah engkau melaksanakan sholat itu ketika engkau sudah sampai atau sebelum engkau berangkat. Umpamanya nih, pesawatnya, busnya itu berangkat jam 11 siang. Baru akan sampai jam 7 malam. Berarti baru akan sampai jam 5. Tadi kan dikatakan 4-5 jam ya. Kalau jam 11, 12, 1, 2, 3 atau 4. 5 jam, 4-5 jam. Maka ketika dia berangkat jam 11 dan baru akan sampai jam 4, maka hendaklah dia menjamak sholatnya nanti ketika sampai. Kalau ternyata dia sampai ke tempatnya nggak boleh dia mengkosor, ya udah dia sampai di tempatnya sholatnya 4-4. Sholatnya 4-4. Atau kalau ternyata berangkatnya jam 1, udah masuk waktu zuhur, maka hendaklah dia menjamak zuhur sama asarnya 4-4 di tempat dia tinggal, karena nggak boleh kosor ya. Dia baru sampai jam 7 malam mamanya, ya sudah nanti maghrib isyaknya dijamak. Tapi yang bermasalah ketika dia berangkat jam 11 baru sampai jam 7 malam, berangkat jam 11, berarti zuhur asar dia berada di mobil.
Apa yang harus dia lakukan? Berusaha untuk berhenti. Dan ketahuilah bahwasanya air itu juga ada sebenarnya. Hanya mobil ini nggak mau berhenti ya. Maka kalau engkau bisa turun dari bus itu untuk melanjutkan nanti naik bus selanjutnya, maka lakukan itu. Kalau bisa. Umpamanya sudah berarti anak akan turun nanti jam 4 sore. Anak akan sholat dulu baru naik bus lainnya. Umpamanya seperti itu. Maka lakukan itu. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian kita disuruh menghadap ke kiblat. Ketika di mobil kadang-kadang nggak bisa. Kalau sholat sunnah nggak ada masalah gitu loh. Tapi kalau sholat wajib, hendaklah kita menghadap ke kiblat, berdiri menghadap ke kiblat ya. Di madhab Syafi'i yang dipakai di Indonesia, mereka tetap sholat dengan kondisi apapun. Tapi mereka mewajibkan untuk mengqadha. Jadi ketika sudah sampai ke tempat tujuan, dia qadha tuh sholat yang dia lakukan di bus tadi. Karena sholat itu tidak sah sebenarnya, karena syarat rukunnya tidak lengkap. Maka mereka sholat hanya untuk lihurmatil wakti, untuk menghormatin waktu. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Namun dalam mazhab yang lain, kalau memang nggak ada kemampuan kecuali dalam kondisi itu, ya udah dalam kondisi itu. Kalau memang tidak memungkinkan, maka buat orang yang naik kereta, yang mungkin dia berdiri, hendaklah sholatnya berdiri, hendaklah menghadap kiblat dan hendaklah ambil wudhu ya, bukan tayamum karena ada air gitu loh. Jadi tolong jangan menggampangkan urusan sholat ini. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan untuk berikutnya kita akan angkat penanya melalui line telepon di 021 823 6543. Kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ismail di Bone, Sulawesi Selatan. Baik, silakan. Pertanyaan saya, tadi disebutkan bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu ya. Nah, saya ingin antum, maaf ya, sedikit keluar dari pembahasan. Cobalah antum berikan gambaran tentang kehidupan surga yang sebenarnya. Karena saya ini kalau, maaf ya, ingat dengan kehidupan surga, biasanya itu ibadah saya itu lebih semangat. Nah, tapi kalau saya terlena dengan dunia, biasanya ibadah saya itu agak kurang khusyuk ya, kurang khusyuk. Dan saya ingin bertanya, pertanyaan kedua ya, pertanyaan pertama, di dalam kehidupan dunia ini kita dihadapkan pada problematika. Kadang ada pertengkaran, kadang damai, kadang perang. Nah, apakah kehidupan di dalam surga yang disebutkan para ustadz itu kehidupan yang sebenarnya? Tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi ini itu, kecuali hanya bahagia, bahagia dan bahagia. Mohon penjelasan ya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya pertanyaan yang menarik sekali ya. Memang kita tuh kalau ingat sama surga, ya kita akan semangat beribadah. Tapi kalau kita fokus dengan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat, maka kita akan semangat mencari dunia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-A'la, yang sering dibaca oleh imam ketika sholat Jumat ya, di rakaat pertama. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mengutamakan, lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi buat penanya, maka apabila engkau ingin semangat menggapai surga, maka bacalah Al-Quran. Contohnya, bacalah juz amma aja. Engkau akan mendapati cerita tentang surga dan neraka. Di Amma Yatasa'alun, ya, di surat An-Naba.
Allah menyebutkan umpamanya di ayat 31 sampai akhir ya. Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sungguh orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan. Hadaiqa wa a'naba. Mereka berada di kebun-kebun dan buah anggur ya. Wa kawa'iba atraba. Dan gadis-gadis remaja yang montok dan sebaya. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman di sana. La yasma'una fiha lagwaw wala kidzaba. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Jadi di surga itu fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Kata Allah Azza wa Jalla, di sana ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Antum kepingin apa? Dan yang lezat dilihat oleh mata. Wa antum fiha khalidun. Dan antum kekal selama-lamanya di situ. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Maka nggak ada di surga itu nggak ada toilet. Supaya antum tahu, nggak ada toilet. Di surga nggak ada cleaning. Kalau kita tahu bisnis yang paling menjanjikan sekarang bisnis kesehatan ya. Ima orang buka rumah sakit, buka klinik, buka apotik, jualan obat ya. Karena kehidupan dunia orang dihadapkan kepada penyakit. Di sana nggak ada. Nggak ada penyakit. Dan subhanallah di situ nggak ada tidur. Nggak ada tidur. Di dunia tidur itu nikmat. Tapi sebenarnya tidur itu ngurangin kehidupan. Maka Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun tidak merasakan kehidupan. Tatkala mereka bangun, kata mereka, kami mungkin tidur sehari atau sebagian hari. Maka nggak ada tidur di surga. Karena tidur adalah saudara dari kematian. Terus ngapain mereka? Bersenang-senang. Maka dunia ini tempat beramal. Al-yawm amal. Hari ini kita beramal. Dengerin kajian, sholat ya. Kemudian bersedekah, kita berzikir mengingat Allah, berbuat baik kepada manusia. Amal hari ini. Nggak dihisap kita. Artinya kita pulang sholat ya nggak dapat apa-apa. Kalau kita kerja dapat duit. Nanti hisap. Penghisapan nanti. Dan nggak ada lagi untuk menambah amal pada waktu itu. Dan yang Allah sediakan di surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Yang didengar ini hanya gambaran. Tidak pernah terbetik dalam hati. Yang nanti akan dirasakan lebih dari semuanya. Ya, bidadari surga ya. Ya Allah, kalau bicara bidadari surga. Itu, bidadari surga itu. Menggunakan pakaian alaiha sab'una hullah, kata Nabi SAW. Dia pakai 70 setel baju. Hullah. Bayangin ya, di dunia kita bisa pakai berapa baju sih? Mungkin 3, ada baju daleman, kaos, luar ya. Itu bidadari surga pakai 70 pakaian. Kok bisa? Itulah kenikmatan surga yang tidak dalam bayangan manusia. Jadi suaminya melihat bidadari ini dari semua sisi berbeda-beda. Karena 70 baju yang dia pakai. Dari sini warnanya merah, sebelah sini warnanya biru, sebelah situ warnanya oranye. Bajunya macem-macem modelnya. Itu dapat dilihat. Di sini manusia bisa beli 70 baju. Dia bisa. Tapi dia nggak bisa pakai kecuali 1 atau 2. Tapi di surga, bidadari itu pakai 70 pakaiannya. Dan yang menarik, sum-sum betisnya terlihat dari balik pakaiannya. Suaminya bisa melihat keindahan dia jemaah. Dan yang jelas engkau kekal selama-lamanya di situ jemaah. Barakallahu fiik, itu tentang surga. Maka banyak baca Al-Quran dengan artinya engkau akan temuin ayat-ayat tentang surga, tentang neraka. Dan teruslah berdoa mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Dan aku juga memohon apa saja yang mendekatkan ke surga. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar.
wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku berlindung dari api neraka dan berlindung dari segala yang mendekatkan ke neraka, baik itu ucapan ataupun perbuatan. Barakallahu fiik. Nah, Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustadz, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Dani, tidak disebutkan di mana. Pertanyaannya Ustadz, bagaimana cara kita berkumpul dengan keluarga kita di surga nanti? Bukankah tingkatan surga tergantung amal masing-masing Ustadz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Tafadhol Ustadz. barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Berkumpul dengan keluarga. Ya, kita tahu keluarga ini adalah tempat memadu cinta dan kasih. Tempat kita menghilangkan kepenatan dengan dunia. Melihat istri, anak-anak yang menjadi penyejuk mata. Bagaimana berkumpul nanti di surga? Subhanallah ya. Di surat Ghafir ayat 89 ya. Para malaikat-malaikat itu yang memanggul arsy dan yang ada di sekitarnya, mereka mendoakan orang-orang beriman ini. Apa doanya mereka? Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka ke surga Adn yang kau janjikan kepada mereka. Waman salaha, dan siapa aja yang soleh, min abaihim, dari orang tua mereka, wa azwajihim, dan dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari anak keturunan mereka. Artinya memang kegembiraan itu akan berkurang ketika kita senangnya sendirian. Makanya kenapa orang rekreasi itu sama keluarga? Karena memang dia akan lebih sempurna kegembiraan dan kesenangannya. Maka para malaikat nih mendoakan agar yang dimasukkan surga itu dia bersama orang tuanya, bersama istri pasangan-pasangannya, dan bersama anak keturunannya. Terus bagaimana perkumpulan nanti di surga? Subhanallah. Allah Azza wa Jal berfirman di surat bentar ya, supaya anda nggak salah. Di surat At-Tur ya. Di surat At-Tur ayat 21 Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak keturunan yang beriman, maka kata Allah, kami akan gabungkan mereka dengan anak keturunan mereka tanpa mengurangi dari amal mereka sedikit pun. Di sini ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama, jadi kalau bapaknya ini ada di tingkat yang lebih tinggi dari anaknya, maka anaknya diangkat, bergabung sama bapaknya. Jadi tidak bapaknya turun ke posisi anaknya, tapi anaknya yang diangkat ke atas. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak. Mereka tetap di derajat mereka masing-masing. Di surga itu ada 100 derajat untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang baca Quran itu, derajatnya itu sesuai dengan ayat yang dia baca. Maka sebagian ulama menyebutkan derajat surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quranul Azim. Jadi kalau perbedaan posisi itu, bagaimana kemudian? Karena amalnya nggak cukup. Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah, penentuan derajat itu dengan amalan. Seperti itu sebagian ulama menjelaskan. Maka pendapat yang kedua, mereka tidak digabungkan, artinya tidak dipindah, tapi mereka saling berziarah. Mereka saling berkunjung. Ya, seperti dalam kehidupan dunia lah. Kita itu kadangkala berkunjung ke tempatnya orang tua, ya, mudik lah, atau orang tua datang mengunjungi anaknya. Itu akan terjadi di surga. Yang penting buat kita sekarang, bagaimana kita bisa masuk surga. Barakallahu fiik, jamaah, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau kemana minta maaf ya buat teman-teman di Roja. Jazakumullah khair buat semuanya.
Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita semua ke surganya tanpa hisab dan tanpa azab. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kajian malam hari ini dan juga telah membimbing dalam sesi tanya jawab kita. Semoga apa yang kita pelajari dari beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang mendatangkan amal-amal soleh yang akan menghantarkan kita ke surganya kelak. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam siaran kita malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan untuk siaran-siaran berikutnya. Dan terkhusus bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin malam pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam.